Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, setiap tanggal 20 Mei, kita memperingati kebangkitan nasional. Berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908, memulai tumbuhnya kesadaran nasional sebagai orang Indonesia yang saat itu berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Kesadaran ini menjadi penggerak utama yang akhirnya membawa Indonesia keluar dari penjajahan. Kini, kemana kesadaran sebagai orang Indonesia yang memerdekakan akan membawa kita sebagai bangsa? Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini, karena gagasan tentang orang, apalagi bangsa Indonesia, makin jarang didalami. Lebih sering kita bicara tentang kepentingan sekelompok atau segolongan orang yang menempelkan label Indonesia. Padahal isi kepentingan itu sering tidak sepenuhnya tentang keindonesiaan kita. Situasi ini mengkhawatirkan, karena sembari membangun diri, meraih mimpi menjadi salah satu pemimpin dunia pada tahun 2045 nanti, kita mesti menghadapi dan menanggapi berbagai tantangan kebangsaan yang saat ini mungkin belum cukup jelas terumuskan. Karena itu, saya kira ini saatnya memikirkan arah perjalanan bangsa dengan membaca dan memahami tanda-tanda zaman dan menyelami tantangan dan perubahan yang dibawanya. Saudara-saudara, di antara berbagai tanda zaman, beberapa perlu dibaca dengan seksama. Diidentifikasi kejadiannya, diamati pola dan kecenderungannya, dan coba ditemukan penggerak serta penyebabnya. Mesti cermat pula mengamati hakikat atau ontologi, penjelas atau epistemologi, dan implikasi atau aksiologinya. Pertama, kondisi sosial yang menyangkut interaksi antar budaya, antar kelompok, antar generasi, antar latar belakang ekonomi, dan antar wilayah. Dinamika demokratisasi dan desentralisasi dalam 2 dekade terakhir ini mempengaruhi tidak hanya relasi masyarakat dan pemerintah, tapi relasi antar masyarakat sendiri. Di satu sisi, pemerintah lebih bertanggung jawab, akuntabel pada masyarakat pemiliknya. Di sisi lain, muncul dampak tak termaksud. Perselisihan antar pemilih yang kerap berujung pada perpecahan, mulai dari kelompok hobi hingga bisa jadi remuknya relasi suami istri. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi memang meningkat, namun tanpa diiringi literasi. Karena itu, terpaan kabar bohong di media sosial membuat masyarakat tak kunjung dewasa dan makin rentan pembelaan. Kedua, dalam politik dan kehidupan publik, urusan pemerintahan dan kenegaraan makin tercampuri soal kekuasaan yang berkelindan dengan kepentingan bisnis. Oligarki nama situasi ini. Banyak politisi atau pengusaha yang menjadi pejabat publik tidak sungguh mengerti atau bahkan tidak mau mengerti hakikat dari public policy. Politisasi dan transaksi mewarnai pengambilan keputusan yang menentukan hidup matinya warga negeri. Akibatnya, wacana tentang kebijakan makin miskin substansi dan tidak ada insentif bagi institusi publik dan pemerintahan, apalagi aparatur sipil negara, untuk sungguh-sungguh mereformasi diri. Ketiga, ekonomi tumbuh cukup stabil meski sempat terpuruk diterjang pandemi sebelum merangkak naik lagi. Tapi jelas untuk mengejar target menjadi negara maju, banyak kerja mesti dipacu. Jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap sulit dihindari jika soal-soal mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan tidak digarap serius. Juga strategi kependudukan dan ketenagakerjaan. Ekonomi, termasuk investasi, mesti dibangun dengan landasan pengetahuan dan inovasi, knowledge and innovation based economy, untuk mengejar nilai tambah, bukan lagi mengandalkan jual beli komoditi dan industri alas kaki. Keempat, meskipun riset, teknologi, dan inovasi menjadi kunci kemajuan bangsa,
Sayangnya saat ini ekosistemnya belum optimal tertata. Perangai ilmiah atau scientific temper belum menjadi watak bangsa. Ilmu pengetahuan belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Bahkan sejumlah kebijakan sempat dianggap anti-sains. Birokrasi dan kelembagaan publik tertinggal dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi, sehingga proses bisnis pemerintah tidak optimal. Manajemen talenta peneliti dan inovator belum optimal, sehingga sumber daya ristek dan inovasi tertinggal kinerjanya dari kolega sejawatnya di negara lain. Banyak temuan dan inovasi belum mendongkrak daya saing karena hilirisasi yang masih setengah hati. Padahal teknologi baru mesti segera dikembangkan dan dikuasai. Kelima, saat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan mulai tumbuh di masyarakat, eksploitasi alam yang serampangan atas nama pembangunan terus berjalan. Kelindan penguasa dan pengusaha oligarki ini memang tidak punya imajinasi akan kelestarian lingkungan, apalagi krisis akibat perubahan iklim. Oligarki ini hanya berpikir bagaimana menanggung untung sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dan membiarkan alam menanggung bebannya. Padahal daya dukung bumi terbatas. Negeri kaya sumber daya alam ini makin merana didera keserakahan pemburu laba. Padahal korban hancurnya alam adalah kita semua. Dan terakhir, soal nilai. Imperatif sebagai bangsa berbineka adalah inklusi, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, inklusi ini menghadapi tantangan yang makin besar. Perbedaan pandangan, pemikiran, apalagi keyakinan dan pilihan politik menjadi legitimasi menihilkan inklusi. Apalagi hukum dan tata kelola juga belum mampu memberikan keadilan bagi semua. Erosi inklusi ini menggerus pondasi negeri. Kesetaraan dan kesetiakawanan sebagai satu bangsa akan tinggal angan ditelan masa jika tidak ada afirmasi mendorong inklusi. Keberpihakan pada minoritas, penyandang disabilitas, perempuan dan anak, kaum miskin dan tersisihkan harus mesti menjadi jiwa kebijakan dan rencana pembangunan. Saudara-saudara, bacaan tanda-tanda zaman tersebut mungkin miskin sopan santun diksi karena saya bicara padanya. Tapi semoga ia menunjukkan substansi tantangan kebangsaan yang mesti berani kita tanggapi demi menghidupi cita-cita para pendiri bangsa. Cita-cita para pendiri bangsa yang pertama-tama bukanlah agar negara ini menjadi pemimpin dunia, melainkan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika negeri ini sungguh merdeka, artinya bisa menentukan sendiri arah pembangunan dan kemajuan, bersatu sebagai anak bangsa yang berbineka, berdaulat, artinya mampu mengelola sendiri sumber daya pembangunannya, adil, artinya bisa memastikan semua warga berkedudukan sama di depan hukum, dan makmur, yang maknanya adalah hasil pembangunan bisa dinikmati oleh semua secara berlimpah. Dengan sendirinya, negeri ini akan dihormati dan menjadi pemimpin dunia. Jadi, menjadi pemimpin dunia adalah akibat, bukan sebab. Lalu, bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Jawabannya pun lugas, dengan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini juga dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, kunci menjawab berbagai tantangan kebangsaan agar cita-cita para pendiri bangsa ini terjaga, sembari mewujudkan mimpi menjadi salah satu pemimpin dunia, adalah adanya pemerintahan yang kuat, cakap, dan berdaya. Pemerintahan mesti kuat agar bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Cakap agar bisa membangun untuk mensejahterakan dan mencerdaskan warga. Dan berdaya agar bisa aktif
melaksanakan ketertiban dunia. Tapi pemerintah yang kuat, cakap, dan berdaya itu tidak jatuh dari langit. Ia mesti diupayakan. Dan langkah kunci untuk melakukannya, setelah mencermati berbagai tantangan tadi, adalah membersihkan pemerintahan dari oligarki. Lebih dari sekedar menjalankan reformasi birokrasi. Korupsi bisa menjadi gejala, tapi watak oligarki adalah penyebab utamanya. Dan ini bukan hanya soal uang, melainkan remuknya seluruh sumber daya penghidupan publik, termasuk hukum dan tata kelola dalam hidup bersama kita. Tapi, saudara-saudara sekalian, kita tahu membersihkan watak oligarki tidak mudah. Yang bisa dilakukan adalah memperketat pengawasan publik pada kinerja pemerintah agar lebih baik dalam melindungi dan melayani warga. Memberikan kritik, masukan, bahkan protes pada kebijakan pemerintah adalah hak warga yang dilindungi konstitusi. Dan disinilah sebenarnya warga berperan dalam proses berbangsa, membangun kesadaran sebagai orang Indonesia dan bagian dari bangsa Indonesia. Bukan sekedar penduduk, apalagi penghuni pulau-pulau di wilayah Nusantara ini. Saudara-saudara, Indonesia bukanlah sebuah konstruksi konstan. Masa depan negeri ini tidak bisa hanya diramalkan lewat proyeksi dan model statistika seberapapun canggihnya. Indonesia dibentuk dan terbentuk lewat waktu dan tindakan mereka yang tinggal dan berinteraksi di dalamnya. Karena itu, pembentukan Indonesia masa depan mesti menjadi upaya sadar kita semua, seluruh warga negara. Masa depan Indonesia tidak terletak di tangan orang Jawa, Sunda, Minang, Batak, Minahasa, Dayak, Bugis, atau suku lainnya. Masa depan Indonesia juga tidak terletak di tangan orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau penganut agama dan kepercayaan lainnya. Apalagi di tangan partai politik atau kelompok A, B, C, D, atau lainnya. Tidak. Masa depan Indonesia, sebagaimana divisikan oleh Dr. Sutomo, terletak di tangan orang-orang Indonesia yang terdidik baik. Dan dalam kerangka negara bangsa modern, di tangan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab pada rakyat. Hanya dengan mencapai kesadaran bersama inilah bangsa ini, Indonesia, akan sungguh-sungguh bangkit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.